Sejak aku berumur 10 tahun, ibu sudah meninggalkanku. Entah kemana. Kalau kata ayah, ibu pergi karena tak tahan dengan keadaan keluarga kami. Ya, memang begitu adanya keluarga kami. Dulu saat usiaku 10 tahun, ayah dipecat oleh kantornya karena dituduh mencuri. Memang ayah hanya seorang office boy di kantornya. Mungkin karena dia hanya seorang office boy, orang-orang pantas menuduhnya sebagai pencuri. Semenjak ayah dipecat, keadaan perekonomian keluarga kami memang memburuk. Kerjaan yang tidak menentu membuat ekonomi keluarga kami naik turun. Kadang minggu ini ayah ada uang, kadang minggu depan kami harus berpuasa untuk menghemat bahan makanan. Pada bulan kelima setelah ayah dipecat, ayah bilang padaku dan ketiga adikku bahwa ayah dapat pekerjaan yang baik. Gajinya tidak besar, tapi setidaknya setiap bulan ayah pasti dapat gaji bulanan. Aku dan ketiga adikku sangat bahagia mendengar berita dari ayah. Hari demi hari, keadaan kami mulai membaik. Setiap pulang kerja, tak jarang ayah membawakanku dan adik-adik mainan atau barang-barang kebutuhan rumah seperti kipas angin, kompor, bahkan TV. Ya, walaupun barang ini adalah barang bekas, tapi tak apa, kami tetap senang. Semakin aku dewasa, aku sering bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ayah kerjakan? Aku pernah sesekali bertanya pada ayah tentang pekerjaannya. Ayah selalu menjawab bahwa pekerjaannya adalah pegawai kantoran. Aku tidak tahu apakah ayah jujur atau tidak mengenai pekerjaannya. Lagian, pegawai kantor mana yang setiap pulang kerja membawakan anak-anaknya barang bekas? Maafkan aku ayah, bukannya aku tidak bersyukur, tapi pekerjaan ayah masih menjadi pertanyaan besar bagiku. Sampai suatu saat, pertanyaan tentang pekerjaan ayah terjawab. Motor tua yang biasa ayah gunakan untuk mengantarku mogok total. Mau tak mau, aku dan ayah harus berjalan kaki menuju sekolah. Saat di perjalanan, tiba-tiba seorang pria dengan pakaian lusuh sedang mendorong gerobak berisi barang bekas menghampiri ayah. Herdi, Ayah tidak menjawab sapaan pria itu. Ayah menggandengku dan terus berjalan. Herdi, ayo kita pergi ke rumah besar di ujung jalan raya. Keluarga itu akan pindah rumah. Kita pasti dapat banyak barang bagus. Ayah terus berjalan tanpa menghiraukan ucapan pria itu. Yah, dia siapa? Orang iseng, sudah kita harus cepat, nanti kamu terlambat. Sikap ayah yang aneh membuatku semakin curiga tentang pekerjaan ayah. Apakah sebenarnya pekerjaan ayah? Apakah ayah benar seorang pekerja kantor? Lalu kenapa pria yang mendorong gerobak itu kenal dengan ayah? Entahlah, aku bingung. Demi menjawab rasa penasaranku, sepulang sekolah aku nekat pergi ke rumah di ujung jalan raya, seperti yang disebutkan oleh pria itu. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan pria itu. Dia kaget melihatku. Aku bertanya padanya, kenapa dia bisa kenal dengan ayah? Pria itu menceritakan semuanya. Pria itu bilang bahwa ayahku adalah seorang pemulung barang bekas, yang pekerjaannya adalah mengumpulkan barang bekas untuk dijual ke pengepul demi mendapat uang. Pria itu juga menjelaskan kalau setiap hari ayah selalu mengganti baju rapihnya dengan baju lusuh setiap mau bekerja. Perasaanku campur aduk, marah, sedih, dan kecewa. Semua aku rasakan. Ayah berbohong tentang pekerjaannya. Ayah tidak bekerja sebagai pegawai kantoran. Ayah adalah seorang pemulung. Air mataku tidak bisa terbendung. Aku menangis sepanjang jalan menuju rumah. Di jalan, aku berpapasan dengan ayah yang sedang buru-buru menuju rumah di ujung jalan yang sedang pindahan. Ayah kaget melihatku yang sedang menangis. Ayah langsung memelukku yang sedang menangis. Ayah seakan tahu apa yang membuatku menangis. Ayah langsung meminta maaf atas kebohongan yang selama ini dia tutupi. Ayah bilang bahwa dia tidak bermaksud untuk membohongiku. Dia hanya ingin aku bangga padanya. Dia tidak ingin menambah beban hidupku. Dia tidak ingin aku diejek oleh teman-teman jika tahu bahwa pekerjaannya adalah seorang pemulung. Ayah meminta maaf padaku dan semenjak saat itu, aku meminta ayah untuk jujur pada siapapun tentang pekerjaannya. Aku tidak butuh ayah berpakaian rapih seperti pekerja kantor. Aku hanya butuh ayah bekerja keras untuk aku dan adik-adik.